ada sempat ribut-ribut soal video-video. Videonya nggak ditunjukkan semuanya. Nah, seperti saya ulangi yang saya jelaskan tadi. Reza Gladys itu kan menggunakan alasan agama, dia minta supaya tidak dipertontonkan ke publik karena berkaitan dengan aura. Nah, nasihat saya ke PH-nya Nikita Mirzani, pada saat pembuktian nanti terdakwa, sampaikan aja ke majelis, mohon izin yang mulia. Ini kan terdakwa kami ini perempuan, terdakwa mau melihat video itu secara utuh. Dan terdakwa ini kan perempuan, sehingga secara agama Islam pun tidak melanggar, karena dia boleh, artinya muhrim ya Mr. Jia. Kan kalau sesama perempuan itu kan boleh kan. Nah, dengan begitu, kalau masih ditolak sama hakim, baru kita bilang hakim tidak adil. Saya sepakat kalau itu dibilang tidak adil. Ketika Nikita Mirzani minta lihat full dia sendiri, tetapi nggak dibolehkan sama hakim, nah itu baru nggak adil hakimnya. Gitu loh. Makanya sebenarnya Mr. J, PH dalam persidangan itu kan juga sebenarnya harus pintar-pintar juga dalam melakukan pembelaan-pembelaannya. Seperti yang saya contohkan dulu, saya pernah ngalamin saksinya itu pakai cadar. Saya nggak bisa pastikan itu saksinya betul nggak itu. Akhirnya tim saya yang perempuan saya suruh ngecek, dan boleh. Karena kan itu tadi Mr. J, muhrim ya kalau sama-sama cewek itu kan. Kalau sama cewek ya nggak muhrim. Kalau muhrim itu gimana? Tapi boleh lihat ya Mr. J. Kalau sesama cewek itu boleh ya. Boleh. Saya yang tidak boleh. Terus Bang Zi, itu videonya DRG yang nggak pakai kerudung kan di up dibanyakin tuh. Terus itu gimana? Bisa nggak itu dituntut juga itu? Seandainya DRG Dokter Reza Gladys nggak terima gitu, kan itu yang nggak boleh nggak boleh diperlihatkan tuh, karena dia kan nggak berhijab ya. Tapi kan sekarang diviralkan tuh videonya DRG itu, seliuran di beranda tuh. Aku nggak tahu itu. Bisa memperberat si itu nggak, terdakwa nggak? Seliweran Bang. Yang menyebarkan gambar sedikit. Ya, kalau cuma memang terdakwa nggak bisa. Oh. Yang menyebarkan siapa sih yang digoreng? Dan itu yang digoreng Mr. G, bahwa katanya tiba-tiba hakim tidak memutarkan karena ada surat dari DRG. Padahal itu tadi kata Bang Leonardus, bahwa DRG itu karena dia tidak memakai hijab tuh pada saat di video itu gitu loh. Cuman saya memang melihat tapi sekilas cuma sebentar, nggak panjang. Oke, kalau saya melihat substansinya dalam rekaman itu, apakah mau melihat videonya atau melihat suara percakapannya? Coba. Kalau yang saya dengar pembelanya mereka pada saat direkam itu, Reza Gladysnya ketawa-ketawa, nggak tertekan gitu bilangnya Mr. G. Oh, masalah tertawa-tertawa. Ada juga kan chattingannya yang pakai emot-emot tertawa. Emot tertawa dengan tertawa itu yang penting ada aliran dananya itu. Sekarang uang 4M Bang Leon, uang 4M itu uang apa gitu loh Bang Leon. Kalau disebutnya endorse, yang di endorse yang mana nih? Kalau dibilang sumbangan untuk apa? Kan itu. Dan itu juga sudah dijelaskan oleh ahli-ahli. Makanya benar kata Bang Ebran kemarin. Ada juga yang menggiring-giring bahwa ini adalah jebakan. Seorang Nikita Mirzani tidak mungkin bisa dijebak. Itu karena itu tadi, karena ada kalimat-kalimat. Coba ditelusuri kalimat ini seperti yang saya suarakan ini. Biar yang di sana ya, yang nonton komal saya ini ya. Karena komal saya juga di sana dinobarkan. Dedinya BEM 4 liter dedinya BEM. Aku bisa bayar KPR-ku. Terima kasih dedinya BEM. Oke, Ami kesayangan. Dari situ. Begitu dedinya BEM. Salah. Begitu. Terji ada Kak Fitri itu. Kak Fitri sekarang mah nggak mau naik ke sini, nggak tahu kenapa. Mungkin kita sudah berseberangan kali.
Nggak mau tuh. Mbak Fitri naik sudah berseberangan mungkin ya. Dia mau. Nggak tahu. Sudah berapa tahun nggak Kak Fitri. Kalau mungkin kalau Nir yang panggil mau. Kalau aku yang panggil nggak mau. Begitu Bang Leon. Langsung naik tuh Kak Fitri ya. Halo Kak Fitri. Marahin. Kak Fitri marahin Mr. G. Kak Fitri Langsung. marahin Mr. G. Oh, Mr. G bapak. Iya kalau Nir yang manggil langsung mau. Kalau aku yang manggil nggak mau. Kalau di sini segan mau marah-marah sama Mr. G. Kalau di sana seru, bisa ada dibales kalau marah-marah. Kak Fitri. Kak, ada Gimana? yang Selamat ngambek malam Kak. semua. Siapa? Malam Ya, ini ada yang lagi ngambek, katanya nggak diakuin sama adiknya si itu. Axel, sabar dulu, biar disapa dulu, sapa dulu semuanya. Silakan. Iya, sapa dulu. Setelah Orintur, Noni, Reha, Bang Leonardus nih, nggak kebaca nih. Saya belum pakai kacamata. Ada Dokter Janet. Iya. Dokter Janet, ada Malam, Nifty. Bu Fitri. Halo malam Kak. Selamat malam. Kabarnya saya baru lihat handphone, baru selesai meeting. Bu Nona juga tuh. Bu Nona, Malam iya juga, selamat Bu malam Bu Fitri. Nona. Halo, selamat malam Bu Fitri. Oke, sekarang silakan yang mau bersuara dulu. Tapi yang Saya dengerin. Ya, silakan Rasel. Kak Fitri, Kak Fitri ada kabar nggak tuh? Ini kan Komal ini kan lagi dinobarkan tuh di room sebelah, katanya ada yang lagi ngambek Kak Fit, si A1 katanya karena nggak diakuin tuh sama si adiknya si terdakwa, katanya mau keluar dari area Zoom mereka katanya. Ya suruh denger pindah tuh aja ke sini. Kalau ke sini ngambek. Ya udah, aku mau keluar dari sini ini, udah ngambek di atas. Jadi kalau aku tolak. Karena aku nggak diakuin. itu kasihan ya, memang bukannya begitu ya. Kalau udah nggak udah ya begitu aja lah mereka mah. Iya. Nggak sesolid Komalnya Mr. Z nih, nggak pernah ada keributan di sini. Mau diakuin gimana? A1 tapi nggak pernah kebukti, terus gimana minta diakui? Betul dokter, nah. Iya. Betul dokter. Ya kan halu. Bilangnya A1 tapi nggak. Aku mau tanya dong. Aku mau tanya sama Bang Leonard dan Nona atau Mr. G. Tolong, saya mau tanya. Gini, syarat untuk menjadi jaminan penangguhan penahanan seorang terdakwa itu apa saja? Yang pertama. Yang kedua, apakah kalau mengumpulkan KTP orang-orang terus kemudian diajukan kepada hakim menjadi jaminan, itu bisa atau tidak? Terima kasih. Oke, Bang Leon. Sudah nih Bang Leon sudah berkali-kali, tapi nggak apa-apa Bang Leon ya. Biar mahasiswa kita pada pinter ya Bang Leon. Oke, teman-teman, yang pertama soal penangguhan penahanan itu kan pasti berkaitan dengan alasan penahanan. Nah, alasan penahanan itu kan ada beberapa tuh, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti atau alat bukti, dikhawatirkan mengulangi tindak pidananya. Nah, tentu dalam mengajukan penangguhan penahanan harus menjamin bahwa si terdakwa tidak akan melakukan hal-hal yang dikhawatirkan sebagai alasan objektif penahanan. Nah, mengenai mengumpulkan KTP dan segala macam, sependek yang saya tahu, teman-teman sekalian, kebetulan dulu ada rekan saya advokat, Kenny Sonda kalau nggak salah, Kenny di PN Jakarta Selatan. Itu yang menjadi penjaminnya itu teman-teman sesama advokat, rekan-rekan advokatnya yang jadi penjamin, artinya secara profesi. Nah, saya belum pernah tahu penangguhan penahanannya dikabulkan berdasarkan ada beberapa orang yang mengajukan sebagai penjamin. Begitu teman-teman. Itu di bawah ada yang bilang tuh contoh soal, nggak tahu benar atau enggak. Dulu zaman Pak Ahok ngumpulin KTP hampir se-Indonesia nggak ada yang nggak mempan.
Iya betul, biasanya tuh kaitannya sama profesi sih yang didengerin sama hakim itu. Kayak dulu yang kasus Kenny di Jakarta Selatan itu kan karena sesama advokatnya yang menjadi penjamin. Makanya kemudian akhirnya dikabulkan penangguhan penahanannya. Kayaknya harus Mbak Fitri yang jamin ngasih KTP baru diakui hakim, ya nggak Mbak Fitri? Udah pernah, udah sering, udah 2 kali saya begitu ngurusin terdakwa. Sekarang KTP yang pendukungnya aja coba ada yang laku nggak? Ada yang nggak laku Makanya nggak KTP pendukungnya? Kalau KTP saya sudah pernah nggak izin perlu cuma izin satu Mbak KTP Fitri. ditangguhkan satu KTP, yang lain lah gentian pendukungnya. Ada yang laku nggak KTP-nya? Enggak, izin saya kan tadi dengar mereka pas komal-komal itu kan. Terus tadi ada keributan itu, memang aku nonton karena katanya tadi si Mbak Silipu agak ngambek atau gimana tadi, mungkin ada informasi dari beberapa teman mereka bahwa keluarga NM ini sepertinya keberatan dengan tingkah gerak-geriknya Mbak Silini atau gerakan-gerakannya mungkin. Jadi tadi saya bilang di sini ya, nggak di sana. Satu-satunya yang pernah salah satu cara untuk bisa ini yang dipercaya yang bisa menyelamatkan NM dari itu mungkin Mbak Fitri, karena Mbak Fitri itu nggak banyak ngomong, nggak buka komal-komal, nggak minta dukungan kemana sana kemari, bergerak senyap tanpa orang tahu. Saya bilang gitu, harusnya begitu. Tapi kalau minta dukungan ke publik komal-komal sambil ribut berisik, itu nggak akan ada efeknya, nggak akan ada hasilnya, karena pendukung NM ini kan saya bilang tadi kan dari segi kemampuan finansial, kemampuan berpikir, kemampuan relasi kan nggak ada. Kan kita nggak bisa asal ujuk-ujuk mau ngejaminin orang, mau menyelamatkan orang, sementara mereka pun nggak punya kapasitas. Tadi saya bilang gitu. Jadi karena dulu kan Mbak Fitri mau melakukan itu kan kita nggak pernah tahu, tiba-tiba udah tas-cus satset kan udah langsung kelihatan. Gimana Mbak Fitri dulu? Boleh dikasih tutorial untuk mereka untuk ini menyelamatkan NM biar ribut. Nanti tak kasih passwordnya, bilang kasih password aja buat kubu sebelah atau sobat, jangan menggiring opini yang sesat. Selama mereka menggiring opini yang sesat dan membodoh-bodohi aparatur penegak hukum, ya sudah, begitu sesat jadinya. Pak Leon sama Mr. C, dalam kasusnya Nikita Mirzani seperti ini untuk mengumpulkan KTP untuk permohonan penangguhan ini apakah bisa? Tadi sudah dijelaskan. Udah dijawab. Udah dijelaskan tadi. Mungkin Bu Janet mungkin ke Semarang tadi waktu kita bicara. Nah, ya makanya tadi kan jawab hanya untuk ini. Nah tapi kalau untuk Nikita Mirzani itu nggak ada alasan ya untuk penangguhan KTP, penangguhan ini penahanan karena berdasarkan KTP. Sebenarnya nggak perlu. Ada Dasar hukumnya ya. Nggak, sebenarnya nggak butuh KTP banyak itu. Cukup satu aja KTP itu. KTP-nya siapa dia? Pak Fitri. Ngumpulin KTP itu sah-sah aja Dokter Janet, tapi apakah kemudian majelis hakim nanti menilai orang-orang yang mengumpulkan KTP itu bisa menjamin terdakwa tidak melakukan hal-hal yang disebutkan dalam syarat objektif penahanan? Nah, itu kan nanti majelis nanti yang akan menilai itu. Tapi sampai sejauh ini kan belum digubris tuh soal penangguhan penahanannya. Artinya majelis hakim sampai sekarang berkeyakinan masih ada tuh alasan objektif penahanan itu masih terpenuhi gitu. Tapi ngomong-ngomong Kak Fitri, betul nggak itu dulu ada bintang 4 di belakangnya, tapi udah pensiun. Nggak ada, ya Allah, demi Tuhan nih ya, kalian nih, aku tuh nggak pernah sumpah demi Tuhan, nggak ada si terdakwa itu di backingin sama orang-orang itu, nggak ada. Jadi omong besar aja ya Kak Fitri ya. Enggak. Nggak. Kalau sekarang gini ya teman-teman ya, kita cocok logi aja nih. Kalau si terdakwa ini ada yang ngebackingin siapalah bintang siapa, nggak mungkin dia ditahan di PMJ. Sesimpel itu kok mikirnya, nggak mungkin dia sampai ditahan, nggak mungkin dia sampai duduk di kursi pesakitan kalau dia tuh ada backingan. Kalau Saatnya dulu- itu sekarang dia ini Dulu apa coba katanya- yang harus dia lakukan itu.
Yang harus dia lakukan sekarang ini, kasih tahu ke pendukungnya itu, satu, tahu diri, kedua, berkelakuan baik, biar orang tuh simpati sama dia. Selama dia tidak tahu diri, dia selalu merendahkan orang lain yang pernah membantu dia. Nah, dia akan selalu begini. Cuman satu sekarang itu tahu diri, setelah tahu diri, dia berkelakuan baik di persidangan. Itu doang. Mau apa dia mau manuver kemana-mana, mau setiap minggu bikin penangguhan. Ya menurut saya ya nggak ada alasan untuk dia ditangguhkan juga. Sebenarnya belum, jangankan mau ditangguhkan, berkelakuan baik aja dia nggak bisa. Gimana coba? Kak Fitri, Masih aja dulu tuh kan berulang katanya di backingnya kan persidangan. FS. FS kan orang berpikirannya kan Versam. Fitri Salhuteru, ternyata- bukan Fitri, ya maksudnya aku bilang itu Fitri Salhuteru. Fitri Salhuteru. Bukan Ya, Versam. bawa Real. orang yang nggak tahu apa-apa, kenal juga enggak, masih terdakwa itu dibawa-bawa, FS itu Fitri Salhuteru. Udahlah, sudahilah dia di framing-framing kayak gitu. Nggak ada yang mau, nggak ada yang. Saya jujur ya teman-teman ya, nggak ada yang backingan dia itu, nggak ada. Kalau dia ada backingan, nggak akan dia ditahan di kepolisian, itu aja. Jadi stop lah untuk membuat dia itu ya sudah nggak terbukti juga kan, kebal hukum lah, ini itulah, nggak ada. Dia kayak kita semua sama di depan mata hukum ya sama. Makanya saya kan dari awal bilang seharusnya kalau kubu terdakwa ini tahu bagaimana kita berperkara di Indonesia ini, nggak boleh memberikan informasi sesat. Semakin mereka itu mendukungnya dengan memberikan informasi sesat, lalu mengatakan kalau terdakwa ini dikriminalisasi, padahal di Komal ini tuh udah dijelasin dia itu kriminal, udah titik. Jangan cari pembenaran kalau dia ini. Sekarang gini ya Mr. Zia, tadi saya sempat dengar tuh bagaimana ada rekaman yang tidak ditayangkan atau video yang tidak ditayangkan, ya. Karena kan di sini beredar tuh kalau Reza nggak pakai hijab, ya kan? Sekarang kita mikir bodohnya gini loh Mr. Z, bagaimana si terdakwa itu dijebak? Kalau tahu dijebak, ya kalau memang dijebak nih si terdakwa ini, nggak mungkin Dokter Reza itu direkam sama suaminya nggak pakai hijab. Kalau dia direkam udah ganteng cantik, karena bakal dijadikan barang bukti. Harusnya mikirnya gitu loh. Di kubu terdakwa ini kan harusnya mikir gitu. Stop lah memframing-framing. Kalau ini dijebak, bagaimana? Coba kita mikir. Kalau memang akan menjebak, itu video itu akan menjebak. Gak mungkin dia berpakaian seperti itu. Karena pasti tahu itu akan ditayangkan sebagai bukti. Mungkin dia pakai baju, nggak pakai hijab. Nah sekarang perkara yang orang ngomong ketawa orang itu, namanya orang itu kena mental itu, semua orang itu punya bersikapnya itu beda-beda. Bisa aja di dalam ketawanya untuk menutupi rasa takutnya, rasa tertekannya, kan kita nggak tahu Mr. Ji. Tapi harusnya berpikir simple. Kalau dia dijebak, nggak mungkin Dokter Reza itu di videoin nggak pakai hijab dan pakai baju yang tidak pantas kalau ditayangi di persidangan. Itu loh mikirnya, bener nggak? Iya, betul.